nightmares in my head. I fear that the thought. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balapan MotoGP yang digelar di sirkuit Bugatti Le Mans, Prancis benar-benar berjalan kacau, kawan. Cuaca yang tidak memberi kepastian antara wet race ataukah dry race telah memicu kebingungan seluruh pembalap. Semula persiapan setup semua tim mengacu pada dry race atau balapan kering. Namun saat sesi warm up dimulai, intensitas hujan yang semakin meningkat merusak prediksi awal. Sehingga Race Direction memutuskan untuk menunda start dan menggelar wet race. Seluruh pembalap tanpa terkecuali memasuki pit lane untuk mempersiapkan motor dengan ban basah. Saat semua pembalap kembali memasuki lintasan dengan ban basah, Fabio Di Giannantonio dan Marquez memimpin beberapa pembalap untuk membangkang dan bertaruh kembali dengan ban kering, dan mengabaikan grid start normal, mengingat intensitas hujan kembali berkurang. Namun, keputusan yang mereka ambil memberikan konsekuensi yang secara aturan, mereka wajib memulai start di pit lane. Saat sesi warm up kedua jeda pergantian motor, Race Direction tiba-tiba mengubah aturannya dengan tetap mempersilahkan pembalap yang mengganti ban kering untuk menjalani start normal di lintasan sesuai grid start masing-masing. Namun dengan konsekuensi wajib menebus double long lap penalty. Saat lampu hijau menyala, pembalap yang menggunakan ban kering dengan kompensasi cengkraman yang lebih baik langsung melesat ke barisan depan. Sebaliknya, beberapa pembalap yang masih bertahan dengan ban basah nampak kedodoran dan mengalami penurunan posisi yang cukup drastis. Salah satunya juara dunia bertahan dari Ducati, yaitu Pecco Bagnaia. Pembalap Italia tersebut semakin melengkapi ketidakberuntungannya di seri Prancis ketika dia kembali terjatuh di tikungan Dunlop untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengalami nasib yang sama di sesi sprint, di mana motor Pecco mengalami kontak dengan Enea Bastianini yang juga turut menyeret Joan Mir dan Johan Zarco untuk keluar dari lintasan. Johan Zarco dan Pecco Bagnaia kembali melanjutkan balapan meskipun dengan penurunan posisi yang cukup merugikan. Fabio Quartararo, Marquez, dan Alex Marquez untuk sementara mengisi grup terdepan. Di lap berikutnya, beberapa pembalap yang mengikuti instruksi Race Direction sejak awal lomba memutuskan untuk mengganti motor dengan ban kering. Saat balapan memasuki lap ketiga, Fabio Quartararo menjadi pembalap pertama yang menebus hukuman long lap penalty. Posisinya sebagai pemimpin balapan pun untuk sementara diambil alih oleh Marquez, diikuti oleh sang adik di posisi kedua. Saat balapan memasuki putaran keempat, Pecco nampak semakin kacau dengan posisinya, di mana Marquez dan beberapa pembalap mengoverlap posisinya di lintasan. Dan ini pertama kalinya dialami oleh seorang Pecco Bagnaia. Masih di lap yang sama, kondisi cuaca kembali menguji mental para pembalap. Rintik hujan yang sempat menghilang di awal lomba, kini kembali berubah menjadi gerimis. Perubahan cuaca tersebut menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar pembalap yang kembali beralih menggunakan ban kering. Bencana pertama menimpa pembalap tuan rumah yaitu Fabio Quartararo dari Yamaha dan Brad Binder dari KTM yang tergelincir bersamaan menjelang putaran kelima. Selanjutnya deretan pembalap barisan depan yang dipimpin oleh Marquez secara bersamaan menebus long lap penalty. Kemudian dua pengendara RC16 KTM, Pedro Acosta dan Maverick Viñales, mengawali pergantian motor untuk kembali mengandalkan ban basah mengingat intensitas hujan yang semakin merata. Saat balapan memasuki lap ke-6, Marquez berhasil melunasi hukuman double long lap penalty, meskipun posisinya sebagai pemimpin balapan harus diambil alih oleh Fermin Aldeguer. Tak berselang lama, Marquez bersaudara memasuki pit dan memutuskan untuk mengganti motor dengan ban basah. Posisi pembalap terdepan kembali bergeser. Fermin Aldeguer masih memimpin dan bertahan dengan ban kering. Diikuti Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Savadori, Ai Ogura, dan Johan Zarco sebagai 5 pembalap terdepan. Marquez bersaudara kembali rejoin dengan perubahan posisi ke urutan 7 dan 8. Kembali ke barisan belakang, Pecco Bagnaia dengan segala ketidakberuntungannya mencoba peruntungan terakhir untuk kembali mengganti motor dengan ban basah. Namun cukup disayangkan, Pecco diharuskan menunggu beberapa detik dikarenakan motor belum siap sepenuhnya. Saat balapan memasuki lap ke-8,
Empat pembalap terdepan memutuskan untuk memasuki pit dan kembali mengandalkan motor dengan setup wet race. Dari sinilah tatanan pembalap pemenang nampak mulai terlihat, kawan. Pembalap senior dari LCR Honda, yaitu Johann Zarco, yang juga merupakan pembalap tuan rumah, menunjukkan konsistensi keputusannya sejak awal lomba dengan menggunakan ban wet race, yang ternyata benar-benar menguntungkan posisinya untuk memulai cerita baru sebagai pemimpin balapan di atas RC23 Honda. Diikuti Marquez di urutan kedua dengan jarak 8 detik. Saat balapan tinggal menyisakan 6 lap. Persaingan ketat terjadi antara dua pembalap muda KTM versus Ducati, di mana Acosta yang nampak mulai kehabisan cengkraman dipaksa bertahan dari gempuran rookie dari Gresini Racing Ducati, yaitu Fermin Aldeguer. Tak lama kemudian, drama kembali terjadi yang kali ini menimpa Alex Marquez dalam misinya memburu sang kakak. Adik kandung Marquez tersebut harus kehilangan 16 poin dari posisi ketiga ketika dia juga turut menjadi korban licinnya aspal Le Mans di Chicane tikungan 3. Alhasil, posisi ketiga kini beralih ke tangan Pedro Acosta di atas RC16 KTM. Meskipun Alex Marquez berhasil rejoin di 5 lap tersisa dengan posisi 7 yang sebenarnya masih sangat penting untuk kejuaraan. Namun nasib apes yang kembali menimpanya di 3 lap tersisa benar-benar memaksanya untuk kembali ke pedok lebih awal tanpa mengemas 1 poin pun. Pada akhirnya, balapan Le Mans dengan serangkaian drama berhasil ditutup dengan kemenangan spektakuler pembalap tuan rumah dari tim LCR Honda, yaitu Johann Zarco. Dengan hanya bermodalkan RC23 Honda, pembalap senior tersebut berhasil meninggalkan Marquez di atas GP25-nya hampir 20 detik saat menyentuh garis finish. Kemudian Fermin Aldeguer kembali menunjukkan konsistensinya setelah kembali meraih podium 3 di race Le Mans. Perlu diketahui, kawan, keberhasilan Johann Zarco mengklaim podium tertinggi Le Mans telah mengukir namanya sebagai pembalap Prancis pertama yang berhasil memenangkan balapan kandangnya di Le Mans sejak 1954, atau tahun pertama balapan Grand Prix motor digelar. Selain itu, kemenangan Johann Zarco bersama Honda di Le Mans menyudahi puasa kemenangan Honda lebih dari 2 tahun, sekaligus memutus rekor tak terkalahkan Ducati selama 22 seri terakhir. Keputusan Zarco untuk tidak tergoda mengganti motor dengan ban kering sejak awal lomba terbukti jitu dan tepat. Meskipun posisinya sempat turun drastis karena terseret insiden tikungan 3 di lap pembuka, namun Zarco benar-benar tidak membuang-buang waktunya dengan mengganti motor. Dia juga lolos dari hukuman long lap penalty di saat kebanyakan pembalap mencoba bertaruh dengan ban kering di 10 lap pertama. Di sisi lain, tumbangnya Alex Marquez dan kegagalan Pecco Bagnaia tanpa mengemas 1 poin pun di sesi sprint dan race Le Mans membuat Marc Marquez semakin kokoh berdiri di puncak klasemen setelah dia melanjutkan dominasinya sebagai King of Sprint serta finish kedua di race Le Mans. Dan berikut klasemen sementara kejuaraan MotoGP 2025 setelah seri Le Mans. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini, kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, and thank you for watching my video. Ciao!